Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 7 Akfar 5B akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik 2 uji Wilcoxon. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada Lutfenita Cahaya, Putri Nuriski, Tinesyatul Fajriya, dan Pak Iksri Hidayanti. Dan untuk agenda pembahasan, yang pertama yaitu menjelaskan tentang statistika non-parametrik dan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Untuk definisi statistika non-parametrik, menurut Hidayatullah 2015, statistika non-parametrik adalah bagian statistika yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas serta variansinya tidak perlu homogen. Sedangkan menurut Rohman 2014, uji statistika non-parametrik digunakan sebagai alternatif bila mana distribusi sampel tidak dapat memenuhi distribusi normal. Untuk ciri-ciri statistika non-parametrik yaitu yang pertama, data tidak berdistribusi normal, yang kedua, data berskala nominal dan ordinal, yang ketiga, varian tidak homogen, yang keempat, umumnya dilakukan pada penelitian sosial, yang kelima, umumnya jumlah sampel kecil. Untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk yang kelebihan, yang pertama, kemungkinan kesalahan pada penggunaan adalah minimum. Yang kedua, perhitungan yang digunakan umumnya mudah, meskipun secara manual. Yang ketiga, prosedur yang digunakan lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, prosedurnya dapat digunakan meskipun dengan skala pengukuran terendah. Untuk kekurangannya yaitu, yang pertama, meskipun perhitungannya sederhana tetapi pada umumnya menjemukan, dan yang kedua, beberapa kasus sebenarnya lebih tepat jika digunakan prosedur-prosedur parametrik. Untuk uji statistika non-parametrik dibagi menjadi 6, dan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji yang digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji Wilcoxon merupakan pengembangan dari uji tanda yang hanya menggunakan informasi tentang arah dan perbedaan pasangan yang digunakan untuk menganalisis data. Sugiarto 2015. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui dua sampel yang saling berhubungan yang tidak normal. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik yang setara dengan uji T berpasangan. Uji yang digunakan ketika data diukur dengan menggunakan skala ordinal, interval rasio, dan apabila menggunakan uji T tidak dapat dijamin. Wibisomo 2015. Tujuan dari uji Wilcoxon yaitu untuk membandingkan dua variabel pada sampel yang sama atau berpasangan. Untuk hipotesis uji Wilcoxon, H0 yang berarti tidak ada perbedaan antar perlakuan, H1 yang berarti ada perbedaan antar perlakuan. Untuk rumus uji Wilcoxon yaitu Z sama dengan T min N kali N plus 1 per 4 dibagi akar dari N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 24. Untuk penarikan kesimpulan, jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan antar perilaku. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak atau ada perbedaan antar perilaku. Jika W hitung lebih kecil dari W tabel, maka H0 ditolak atau ada perbedaan antar perilaku. Jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan antar perilaku. Berikut merupakan contoh kasus dari uji Wilcoxon. Di suatu laboratorium X sedang menguji aktivitas antibakteri terhadap tubuh manusia dengan melihat apakah ada perbedaan kecepatan efektivitas amoksisilin terhadap tubuh manusia jika diminum sebelum dan sesudah makan. Alfanya sudah diketahui 5%.
Nah, dari kasus tersebut yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan hipotesisnya. Di sini H0 tidak terdapat perbedaan kecepatan efektivitas amoksisilin terhadap tubuh manusia jika diminum sebelum dan sesudah makan. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan kecepatan efektivitas amoksisilin terhadap tubuh manusia jika diminum sebelum dan sesudah makan. Berikut data yang dihasilkan dari kasusnya, di mana ada 12 sampel dan ada data sebelum dan sesudah makan. Nah, dari data ini yang pertama kita cari adalah selisih antara X1 dan Y1-nya. Kemudian kita cari nilai mutlaknya untuk memudahkan perankingan. Lalu kita mencari rankingnya dengan cara mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian kita pisahkan antara ranking yang positif dan ranking yang negatif. Kita melihat ranking positif dan negatifnya itu dari selisih antara X1 dan Y1-nya. Kemudian jumlahkan masing-masing ranking berdasarkan tandanya. Didapatkan jumlah ranking positif 71 dan jumlah ranking negatifnya 7. Nah, kita bandingkan, kita ambil nilai yang terkecil untuk digunakan. Di mana nilai terkecilnya yaitu 7. 7 bisa berarti nilai T atau W. T digunakan untuk menghitung Z hitungnya dan W digunakan untuk menghitung nilai kritis Wilcoxon. Jadi, pada kasus ini kita menggunakan dua uji, yaitu uji nilai Z dan uji nilai kritis Wilcoxon. Nah, sekarang kita menghitung nilai Z-nya. Tadi kan sudah mendapatkan nilai T. Nilai T-nya kan 7. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil Z hitungnya min 2,509. Dari hasil ini, kita langsung bisa membuat kesimpulan, yaitu karena nilai Z hitung yaitu plus minus 2,509 lebih besar dari nilai Z dalam tabel dengan alfa 5% yaitu 1,96, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan kecepatan efektivitas amoksisilin terhadap tubuh manusia jika diminum sebelum dan sesudah makan. Berikut merupakan cara melihat tabel Z-nya. Dalam kasus ini kita menggunakan uji dua sisi, di mana nilai alfanya kan tadi 5%, jadi 0,025. Kita tarik garis, maka didapatkan hasil 1,96. Yang ini kita menggunakan uji nilai kritis Wilcoxon. Tadi kan udah diketahui ya, nilai W-nya itu 7. Maka di sini kita langsung bisa menyimpulkan nilai W hitung yaitu 7 kurang dari nilai W dalam tabel dengan alfa 5% didapatkan 14. Maka hipotesis 0 atau H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan kecepatan perbedaan efektivitas amoksisilin jika diminum sebelum dan sesudah makan. Ini cara melihat tabel nilai kritis Wilcoxon. Di mana tadi ukuran sampel kita atau banyaknya sampel adalah 12 dan alfanya 5% atau 0,05. Jadi didapatkan W tabelnya 14. Berikut cara membuat tabel dan menghitung nilai Wilcoxon pada Excel. Nah, yang pertama, dari data yang sudah didapat, yaitu sebelum makan dan sesudah makan, kita mencari selisihnya dengan cara sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil selisihnya. Lalu kita tarik ke bawah. Jadi seperti ini. Setelah kita dapat selisihnya, kemudian kita mutlakkan untuk mempermudah perankingan, yaitu dengan rumus ABS. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah.
Lalu kita ranking dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Kebetulan ini sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita tinggal meranking saja. Seperti ini. Kemudian dari ranking ini kita bedakan ranking yang positif dan negatif dilihat dari nilai selisih antara X1 dan Y1-nya. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan masing-masing rankingnya. Positif sendiri, negatif sendiri. Seperti ini. Untuk yang min 7 ini bisa kita mutlakkan menjadi 7. Nah, dari hasil ini kita bandingkan, kita ambil nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecilnya adalah 7, di mana 7 ini yang tadi kita gunakan sebagai nilai Z, ini kita gunakan sebagai nilai T untuk uji Z, dan nilai W untuk uji nilai kritis Wilcoxon. Jika sudah didapat hasil seperti ini, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai Wilcoxon-nya. Itu tadi merupakan penjelasan dari uji Wilcoxon. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.